Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Rencana, keinginan, atau niat dari Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Pilpres 2024 nanti hanya diikuti dua pasang calon saja itu mulai banyak mendapat penentangan. Dan yang cukup serius terbaru ini adalah sikap dari PP atau pengurus pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah meskipun secara berkelakar tapi tegas menyatakan menolak. Jangan sampai Pilpres mendatang itu hanya diikuti oleh dua pasang calon saja. Nah, ini disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Muti. Dia menyampaikan hal itu ketika melakukan media gathering bersama dengan pimpinan media massa yang digelar di kantor PP Muhammadiyah di kawasan Menteng hari Kamis kemarin ya, tanggal 22 Juni 2023. Ini saya baca di Republika Online. Publik itu harus diberi opsi, jangan dua pasang. Dua itu seperti memilih soal B, benar, soal S, salah. Tapi memang kita nggak bisa melampaui karena kewenangan itu ada di partai politik, tutur Abdul Muti. Artinya dia ini semacam himbauan lah kepada partai-partai politik ya. Dengan ada berkelakar, Muti menyampaikan di negara ini sekarang ada 9 parpol yang menentukan. Jadi tidak hanya 9 hakim Mahkamah Konstitusi saja yang menentukan arah kebijakan negara, tetapi juga di legislatif pun ditentukan oleh 9 partai politik. Kita ini seringkali dalam demokrasi mengalami masalah serius ketika parpol tidak jadi pondasi kuat untuk menjamin demokrasi dan keberlanjutan negara. Muti juga mengatakan parpol itu harus menyerap banyak aspirasi dari masyarakat agar sosok yang dicalonkan oleh parpol itu tidak hanya yang itu-itu saja dan ada wajah baru. Menurutnya sungguh keterlaluan jika Pilpres 2024 mendatang kembali hanya ada dua pasang. Kalau kata Bang Haji Roma Irama terlalu, itu kata Muti. Parpol-parpol, lanjut Muti, harus diberi masukan atau input supaya tidak melulu soal kekuasaan tetapi juga soal kedaulatan negara. Karena itu penting. Dia juga menyampaikan, Muhammadiyah berkali-kali menyampaikan bahwa sistem tata negara Indonesia perlu ditinjau ulang dan ini sudah disampaikan sejak 2014 melalui keputusan Tanwir saat itu. Misalnya juga soal perlunya mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara meski tidak dengan fungsi yang sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kendati tadi disampaikan dengan gaya berkelakar seperti biasa ya, kalau Pak Profesor Muti itu memang seperti itu gayanya, tapi saya kira pesan yang disampaikan oleh Muhammadiyah ini yang dititipkan kepada para pimpinan media massa itu satu hal yang sangat penting ya. Karena kita tahu belakangan ini ada upaya yang sangat serius, sangat keras, dan berusaha mati-matian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Pilpres itu hanya dua pasang calon saja. Alasannya sih seperti dikatakan oleh Ketua MPP P3 Romi yang pada waktu itu mengutip Presiden Jokowi bahwa setidaknya ada dua alasan. Satu, tentu saja alasan efisiensi, alasan ekonomi. Karena ekonomi Indonesia juga belum pulih dari pandemi. Kalau sampai kemudian Pilpres itu sampai dua putaran, maka itu memerlukan biaya yang sangat besar. Yang kedua, itu alasannya adalah soal keterbelahan. Ya. Dengan proses yang sampai dua putaran itu membuat proses politik itu tidak cepat, ya, Pilpresnya berlangsung lama, dan itu bisa menimbulkan perpecahan. Lepas dari soal keinginan Presiden Joko Widodo dan kemudian juga partai-partai politik yang seperti dikatakan oleh tadi Pak Muti, kalau kita lihat sebenarnya yang menyuarakan soal Pilpres hanya dua putaran itu ya kalau tidak Presiden Joko Widodo itu PDIP. Pada waktu itu PDIP seperti dikatakan oleh Hasto mirip-mirip sebenarnya alasannya ya, alasan supaya lebih ringkas, cepat, selesai, dan kemudian juga tidak berlarut-larut. Karena itu katanya perlu hanya dua pasang saja calon presiden. Sementara partai-partai lain sebenarnya tidak terlampau, saya belum pernah mendengar suaranya secara tegas. Tapi seperti kita ketahui kan sekarang ini kalau kita lihat kita cuma membaginya sekarang dua kubu saja ya, kubu pendukung pemerintah dan kubu penentang pemerintah.
pada waktu itu kita tahu di oposisi hanya ada dua partai, yakni PKS dan Demokrat. Dan yang lainnya itu sampai 81,9% kursi di DPR itu semua berada di kubu pendukung pemerintah. Tetapi ketika akhirnya Nasdem itu membelot dari kubu pemerintah dengan mengusung Anies Baswedan, makanya kemudian inilah yang kemudian menjadi jadi menarik kasusnya dan jadi kemudian drama-drama politik muncul, dan ini membuka peluang untuk tidak hanya dua pasang calon saja. Kenapa? Karena Nasdem akhirnya bergabung dengan PKS dan Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan. Dengan begitu, skenario yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga PDIP yang hanya dua pasang calon saja, yakni kalau tidak Ganjar Pranowo yang Prabowo Subianto, itu jadi berantakan. Tetapi kalau kita lihat belakangan ini kan Presiden Jokowi, pemerintah masih terus mengusahakan agar skenario ini bisa terwujud. Skenario ini sebenarnya bukan skenario utama dari Presiden Jokowi. Skenario utama Presiden Joko Widodo tentu saja kita tahu saat pertama adalah memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode, kemudian ketika itu gagal mencoba dengan memperpanjang atau menunda pemilu, artinya dan memperpanjang masa jabatannya 2 sampai 3 tahun. Tetapi soal ini kan kemudian rencana skenario besar dari Presiden Joko Widodo ini justru ditentang sendiri oleh partai tempat dia bernaung, di mana dia sebagai petugas partai PDIP. Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP, berkali-kali dalam berbagai kesempatan menyatakan menolak soal itu, dan bahkan dalam sikapnya PDI ini yang paling keras menolak itu. Kita tahu kan PDIP pada waktu itu akhirnya membatalkan niatnya untuk mengajukan semacam PPHN atau garis-garis besar haluan negara gitu kalau pada waktu itu, yang sekarang disebutnya sebagai pedoman pokok haluan negara. Karena ini prosesnya harus melalui MPR, itu kemudian ditarik dengan alasan agar jangan sampai ada penumpang gelap gitu ya. Karena begitu berlangsung sidang umum MPR, apakah itu sidang umum atau sidang istimewa, itu pasti akan digunakan oleh penumpang gelap, yang tentu yang dimaksud penumpang gelap ini adalah Pak Joko Widodo dan gengnya gitu, yang akan memanfaatkan itu untuk melakukan amandemen sehingga kemudian perpanjangan masa jabatan atau mengubah masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode bisa terwujud. Itu sebelum terjadi perubahan konstelasi politik ya. Apa yang saya maksud dengan konstelasi politik yang berubah itu, yakni kan ini soal pencalonan Ganjar Pranowo. Kita tahu Ganjar Pranowo itu sebenarnya sebelumnya adalah calon yang digadang-gadang oleh Presiden Jokowi menjadi penerusnya atau next Jokowi. Ada kalau Bung Rocky Gerung menyebutnya sebagai little Jokowi ya. Nah, soal inilah yang kemudian menimbulkan konflik antara Pak Joko Widodo dengan Ibu Megawati. Dan yang secara kita tidak duga, secara mengejutkan, akhirnya PDIP itu malah mengambil alih pencapresan dari Ganjar Pranowo, dan Pak Jokowi akhirnya kebingungan karena skenario Pak Jokowi kan semula kalau tadi itu kalau harus menjadikan 2 pasang calon itu, skenario-nya kan seperti ditulis secara panjang lebar oleh Profesor Denny Indrayana, bahwa ada mendukung Ganjar Pranowo, mencadangkan Pak Prabowo Subianto, dan kemudian ya menyingkirkan Anies Baswedan. Jadi skenario-nya awalnya memang yang akan dijadikan, kalau toh katakanlah 2 pasang calon itu ya hanya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, dan itu sebenarnya dijagokan oleh Presiden Joko Widodo pada waktu itu adalah Ganjar Pranowo. Tapi konstelasi itu berubah ketika akhirnya PDIP itu mengumumkan pencapresan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP, dan Pak Joko Widodo akhirnya mengubah skenario-nya, itu membuat skenario besar untuk mengusung Prabowo Subianto. Bagaimana dengan Anies? Anies skenario tetap tidak masuk dalam skenario dari Presiden Joko Widodo, karena itu Anies walaupun sekarang sudah memenuhi presidensial threshold 20%, tetap harus disingkirkan dengan berbagai macam cara ya. Yang jelas yang pertama yang sekarang di gerilya habis-habisan itu adalah partai-partai pendukungnya, Nasdem dan Demokrat, karena salah satu saja dari partai ini berhasil digerilya oleh pemerintah, itu berarti Anies Baswedan tidak akan memenuhi presidensial threshold ya, karena Anies Baswedan ini kan diusung oleh 3 partai tadi baru bisa presidensial threshold 20% terpenuhi, ada Nasdem, PKS dan Demokrat. Salah satu saja partai itu tidak jadi mengusung Anies Baswedan, mundur karena mengundurkan diri secara sukarela atau karena tekanan politik, ya batal.
Itu skenario, dan kita lihat kan bagaimana terjadi penangkapan Johnny G. Plate, kemudian sekarang menyusul pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian juga kalau dari Demokrat dilakukan lobby-lobby tertentu, misalnya partai-partai pemerintah bergiliran datang untuk melobi Partai Demokrat, dan kemudian juga upaya yang terakhir sekarang ini, yakni peninjauan kembali sengketa Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko, itu semua bagian dari upaya itu. Jadi memang skenarionya tetap saja Presiden Joko Widodo itu menginginkan 2 pasang calon. Tetapi sekarang kelihatannya konstelasinya berubah setelah PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Pak Joko Widodo kecenderung belakangan ini kelihatan sekali cenderung lebih mengarah pada untuk mendukung Prabowo Subianto, walaupun itu dia masih bermain 2 kaki, ya. Dan Anda pasti lihat sekarang ini simbol-simbol rebutan itu antara Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo ini untuk merebut dukungan dari Pak Joko Widodo. Itu kan kelihatan sekali, ya. Misalnya Ganjar Pranowo diajak makan malam dengan Pak Jokowi, diposting di media sosial, begitu lama kemudian Pak Prabowo juga membalasnya dengan memposting dia makan siang bersama Presiden Joko Widodo. Dan ini kemudian ditambahi, diklaim, digoreng mereka bahwa mereka ini sama-sama di-endorse oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kelihatan sekali bahwa 2 pasang calon ini, 2 orang calon presiden ini, baik Ganjar maupun Pak Prabowo, itu hanya percaya diri untuk maju Pilpres 2024 kalau dia didukung oleh Presiden Joko Widodo. Saya kira cara berpikir yang tidak salah juga. Kenapa? Karena ya, sebagai presiden, meskipun sebenarnya sering disebut sebagai bebek lumpuh, ini terminologi politik bagi seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, atau kalau di sana dikenal sebagai outgoing presiden, tapi kalau di Indonesia dikenal sebenarnya bukan bebek lumpuh, tapi kapal karam, ya. Ini terminologi yang muncul menjelang masa jabatan kedua Presiden SBY pada waktu itu akan berakhir. Apapun, tetapi nyatanya Pak Joko Widodo ini tetap seorang presiden yang dia punya semua infrastruktur di pemerintahan dan juga infrastruktur ekonomi. Ini yang saya kira sangat penting, karena itu tidak heran kalau kemudian Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo itu berebut pengaruh dari Presiden Joko Widodo. Tetapi ini disadari oleh PDIP, kelihatannya tanda-tandanya sangat jelas bahwa Presiden Joko Widodo itu pada Pilpres 2024 nanti akan lebih mendukung Prabowo Subianto, meskipun sekarang masih bermain di 2 kaki. Nah, ini yang saya kira kemudian mengubah, saya sebut tadi, mengubah konstelasi. Kalau Anda ingat, kan ada pertemuan antara Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu yang lalu. Ini sebuah pertemuan yang sebenarnya tadinya dinyatakan tidak mungkin. Itu bahkan dinyatakan tidak mungkin itu yang menyatakan adalah Sekretaris Jenderal PDIP sendiri, Hasto Kristianto. Dia menyatakan itu tidak mungkin bertemu antara menjalin koalisi. Ada 2 partai yang kata Hasto pada waktu itu tidak mungkin PDIP itu menjalin kerjasama, yakni PKS, yang kedua ini dengan Demokrat. Dan ini sebenarnya erat kaitannya dengan konflik di masa lalu, ya, peristiwa di masa lalu ketika Presiden SBY pada waktu itu terpilih itu dianggap mengkhianati Ibu Megawati. Karena Pak SBY ini kan pada waktu itu menjadi Menko Polhukamnya Ibu Megawati pada menjelang Pilpres 2004, dan pada waktu itu katanya ditanya oleh Ibu Megawati apakah dia akan maju pada Pilpres atau tidak, karena Ibu Megawati juga akan maju. Pada waktu itu menyatakan tidak akan maju, tapi ternyata malah kemudian Pak SBY ini kan berpasangan dengan Pak Yusuf Kala. Ini 2 orang Menko, satu Menko Polhukam, satu Menko Kesra, seingat saya begitu, ya. Berpasangan, kemudian berhadapan dengan Ibu Megawati yang berpasangan dengan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, dan kita kemudian hasilnya tahu bahwa Ibu Megawati kalah pada Pilpres itu, dan yang terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2004 itu adalah pasangan SBY dengan Yusuf Kala. Dan ini kemudian terulang lagi pada Pilpres 2009 ketika Ibu Megawati berpasangan dengan Prabowo dan kembali dikalahkan oleh SBY yang berpasangan dengan Pak Budiono. Nah, ini kelihatannya persoalan pribadi ini jadi panjang, dan sehingga membuat hubungan antara Ibu Megawati dan Pak SBY ini patah arang, dan kemudian imbasnya pada PDIP yang menyatakan tidak akan mungkin bekerja sama dengan Partai Demokrat. Tetapi kalau kita lihat kemarin lagi pertemuan antara Puan Maharani dengan AHY,
Di situ kan ada satu kata kunci yang saya kira pasti kita perhatikan, bahwa mereka itu masing-masing menghormati pilihannya ya, menghormati pilihan masing-masing. Puan Maharani itu mewakili PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara AHY Ketua Umum Partai Demokrat itu mengusung Anies Baswedan. Mereka menghormati pilihan itu, saya kira itu kata kunci, itu menunjukkan bahwa PDIP akhirnya mengakui bahwa ya Anies sebagai sebuah realitas politik, Anies Baswedan itu akan maju sebagai salah satu kandidat pada Pilpres 2024 nanti. Dengan begitu posisinya PDIP atau kita sebut posisinya Ibu Megawati sekarang juga melihat bahwa ya realitasnya tidak bisa dicegah akan ada 3 pasang calon, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ini masing-masing dengan pasangan, maksud saya dengan mereka ini dengan pasangan masing-masing ya. Jadi kalau sekarang kemudian muncul Muhammadiyah juga memberi tekanan, ini walaupun disampaikan secara bercanda, saya kira ini harus dilihat sebagai sebuah pressure terhadap keinginan Presiden Joko Widodo. Sekarang kita sebutnya begitu, karena PDIP tidak, saya kira sudah melepas opsinya ya. Jadi ini opsi ini atau obsesi saya kira untuk menjadikan 2 pasang calon presiden itu obsesi pribadi dari Presiden Joko Widodo. Karena itu sekarang udah mulai, ini Muhammadiyah jangan dianggap main-main, karena bagaimanapun Muhammadiyah ini adalah organisasi massa Islam terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Jadi tekanan terhadap Presiden Joko Widodo kalau dia tetap menginginkan 2 pasang calon saja itu muncul dari Muhammadiyah, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul dari berbagai ormas Islam lainnya. Kita tunggu bagaimana dari Nahdlatul Ulama. Karena itu ini saya kira skenario ini semakin berat buat Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan itu ya. Kalau dia hanya menginginkan 2 pasang calon saja. Kita dengar memang ada upaya-upaya dari KPK untuk menjadikan tersangka, itu seperti sekali lagi mengutip pernyataan dari Profesor Denny Indrayana. Tetapi kalau kita lihat opini publik dan juga sikap dari para penyidik di KPK itu kan tetap menolak untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam korupsi di gelaran Formula E. Dan yang ngotot ini kan pimpinan KPK, dalam hal ini Firly Bahuri dan juga pimpinan-pimpinan KPK lain belakangan ini mulai ikut bergabung. Kalau sebelumnya kan ada posisinya pada waktu itu katanya 3-2 sebenarnya, ada pimpinan KPK yang tetap ngotot ingin menjadikan tersangkakan Anies, tapi yang 2 orang itu menolak. Tapi belakangan katanya mereka sekarang sudah sepakat. Cuma kan sekarang ada persoalan baru bahwa Pak Firly Bahuri, ketua KPK itu sendiri menghadapi persoalan pembocoran dokumen. Dia lolos di Dewan Pengawas, tetapi kelihatannya ini dia mungkin tidak akan lolos dari penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Karena bagaimanapun juga Kapolda Metro Jaya sekarang, Irjen Polisi Karyoto itu adalah waktu itu deputi penindakan di KPK yang juga tidak sepakat dengan pentersangkaan Anies Baswedan, dan sebagai dampaknya kemudian disingkirkan. Ya, dia bersama dengan Irjen Endar Priantoro, Direktur Penyidikan KPK, dikembalikan ke Mabes Polri. Nah, sekarang dengan tekanan dari Muhammadiyah ini, saya kira tekanan terhadap Presiden Joko Widodo itu makin berat, apalagi kalau kemudian betul-betul PDIP juga menolak untuk menjadikan Anies sebagai tersangka, dan kemudian juga menginginkan agar tidak hanya 2 pasang calon, ya posisinya makin berat. Karena bagi PDIP saya kira sekarang kalau kemudian hanya 2 pasang calon saja, artinya Ganjar Pranowo berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Pak Joko Widodo itu berada di kubu dari Pak Prabowo, saya kira sangat berat ya bagi PDIP untuk memenangkan Pilpres 2024. Tetapi kalau ada 3 pasang calon, ini terbuka peluang Ganjar Pranowo masuk pada putaran kedua, dan kemudian kalau katakanlah misalnya Anies Baswedan yang tersingkir pada putaran pertama, dia bisa berharap menarik Demokrat bekerja sama mendukung Ganjar Pranowo. Saya kira itu skenario yang terjadi pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani beberapa hari lalu. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.